Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya Heri Santo. Dan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tentunya yang sudah banyak memberikan komentar di dalam kolom komentar ya, terkait video saya sebelumnya, yaitu masih terkait polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, namun kali ini saya menemukan sebuah video teman-teman semuanya terkait ada sebuah statement yang disampaikan oleh kuasa hukum yang tentunya sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, seperti apa dan bagaimana statement yang disampaikan oleh kuasa hukum terkait hal ini? Mari kita dengarkan nih video yang berikut ini nih. Kenapa Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami? Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi senang banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbuatan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Bikin aja LP seluruh polisi di seluruh Indonesia, kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Oke, teman-teman semuanya, untuk video statement yang tentunya dalam hal ini disampaikan oleh kuasa hukum ya, orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dalam kasus polemik dugaan ijazah palsu ini, yang tentunya menurut pendapat saya sangat lucu sekali. Kenapa lucunya? Karena memang terkait hal ini disampaikan oleh seorang kuasa hukum loh, begitu teman-teman ya. Sementara hal ini menurut pendapat saya ada sesuatu yang berbeda ya antara delik aduan dan delik biasa. Nah, oke teman-teman semuanya, terkait hal ini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini, mari kita bahas dulu terkait apa saja sih sebetulnya yang menjadi perbedaan antara delik biasa dan delik aduan. Hukum delik aduan di sini berdasarkan laporan. Jadi kalau seandainya memang tidak melaporkan, ya itu adalah hak yang Pak Jokowi yang melaporkan, begitu teman-teman. Selanjutnya, kalau berbicara kepada hal lain tadi terkait delik aduan, bahwa delik aduan di sini si pelapor bisa mencabut laporan ya, sehingga proses hukumnya itu bisa diberhentikan. Nah, teman-teman semuanya, di dalam delik aduan memerlukan pengaduan dari korban untuk dapat diproses. Sementara itu, delik biasa dapat diproses langsung oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan. Nah, kalau delik aduan, tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban atau pihak lain yang dirugikan. Delik aduan seringkali dianggap lebih bersifat pribadi dan kurang berdampak pada kepentingan umum. Nah, selanjutnya, kalau delik biasa, tindak pidana yang dapat diproses tanpa memerlukan pengaduan dari korban. Delik biasa seringkali dianggap lebih berdampak kepada kepentingan umum dan dapat mengancam ketertiban. Terkait hal ini, hal lain, hak korban ya, di dalam delik aduan, korban memiliki hak untuk mencabut pengaduannya, sehingga proses hukum dapat dihentikan. Sementara itu, dalam delik biasa, pencabutan laporan oleh korban tidak menghentikan proses hukum. Dalam delik aduan, penyidik tidak dapat memulai proses hukum tanpa adanya pengaduan. Dalam delik biasa, penyidik dapat memulai proses hukum tanpa menunggu aduan. Nah, selanjutnya, masih terkait hal ini, sifat pengaduan. Pengaduan dalam delik aduan bersifat lebih personal dan dapat melibatkan proses mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Pengaduan dalam delik aduan juga harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Pihak yang dapat melaporkan.
Nah, dalam hal ini delik aduan hanya dapat dilaporkan oleh korban atau pihak yang dirugikan. Delik biasa dilaporkan oleh siapa saja, termasuk saksi atau pihak lain yang berwenang. Nah, itulah teman-teman terkait hal itu. Jadi, kalau saya menanggapi seperti apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum yang berbicara tadi, ini saya juga heran ya, karena sudah saya jelaskan tadi bahwa terkait hal ini Pak Jokowi melaporkan hanya 4 orang. Nah, walaupun memang dalam hal ini untuk 56-nya juga terkait turut serta, bukan berarti tidak masuk ke dalam tindak pidana delik aduan, akan tetapi kembali kepada hal yang tadi bahwa yang menjadi syarat polisi melakukan proses hukum delik aduan di sini berdasarkan laporan. Jadi kalau seandainya memang tidak melaporkan, ya itu adalah hak yang Pak Jokowi yang melaporkan, begitu teman-teman. Selanjutnya, kalau berbicara kepada hal lain tadi terkait delik aduan, bahwa delik aduan di sini si pelapor bisa mencabut laporan ya, sehingga proses hukumnya itu bisa diberhentikan. Jadi terkait hal ini sangat lucu sekali ya statement seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, nah kalau menurut pendapat teman-teman seperti apa? Silahkan berkomentar ya di kolom komentar. Oke teman-teman, itulah yang saya dapat sampaikan terkait tanggapan tentunya atas sebuah statement yang disampaikan oleh kuasa hukum orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.